ada netizen bilang baru bikin di atas mall aja bangga, bikin dalam dong. Si Arif oke, gue buat ya. Tanyalah si Arif ke Lifetime, bisa nggak lu 5 hari selesai? Bisa gitu. Ini S3 marketing ini. Iya, jadi Gue yakin kalau gue gak ajak dia ke podcast ini, lo gak akan tahu dia. This is the true underdog. Orang yang berhasil bikin campaign, bangun rumah di mall bareng sama Arif Muhammad. Yes, kenalin Fauzan Shahab. tengil bro, gue dulu tengil banget. Baru bikin bisnis pas masih kuliah, umur 20-an berasa udah berhasil banget. Tengil pasti sih. Tengil kayak gue udah tahu dunia gitu. Nah ketemu coach itu kayak gue ditabok-tabok bro, anjir itu gue bego banget ya. Gue seneng banget bisa ngobrol sama sesama pengusaha yang mulai dari nol dan bisa bertahan 17 tahun. Men, pasti ada sesuatu resep rahasia yang bisa kita contek. Menurut lo fase yang paling sulit apa dan pesan apa yang lo mau kasih ke mereka? Percaya bahwa ada titik sukses lo. Hasilnya belum kelihatan Gila gitu. kelihatan, tapi I believe there's something happen besok. Gue belajar banyak dari pengalaman kegagalan kita. Gue juga belajar dari cara dia mengelola 300 tim. Tim lo perlu diajak, kayak kita dosennya aja, sampai benar-benar dia copy pastenya kita gitu. Setiap hari Iya. masih, men. Happiness gue di ngajar sih sebenarnya. Cocok banget sama podcast kita. Gue Ruby, host and curator dari Underdog Podcast. Selamat mencatat. Gue thank you banget hari ini Fauzan udah mau hadir dan sharing, karena menurut gue cerita rumah di dalam mall dan ngebangunnya 5 hari itu menurut gue fantastis banget. Dan Lifetime Design juga orang dibalik desain podcastnya Login ya. Login. Yang menurut gue juga bisa ngebawa pesan-pesan yang positif banget. Dan banyak karya-karya lain lah yang teman-teman bisa ngeliat semua. Tapi kalau mau kenalin diri sekarang, lo lebih prefer dikenal sebagai apa? Sebenarnya sih gue lebih seneng dikenal sebagai pengusaha aja, tapi lebih fokus di kreatif lah, dunia kreatif. Jadi gue bikin visinya itu to be the most influential design group. Jadi ada beberapa kategori bisnis yang sedang kita jalanin, termasuk ada fashion, ada F&B, ada beberapa bisnis lain sebenarnya juga. Tapi mostly gue cinta banget sama dunia kreatif sebenarnya, atau desain lah, lebih tepatnya desain lah. Dan ini bisnis udah dari 2007. Dari 2007. Jadi dulu masih kuliah. Even gue waktu kuliah tuh jadi desainernya kampus bro sebenarnya. Bentar, tapi kuliahnya bukan desain kan? Kuliahnya bukan desain, tapi sukanya sama desain gitu. Dan gue mensyukuri sih, karena gue kuliah kan di accounting ya. Jadi bisnis desain tapi punya base accounting, menurut gue blessing sih, Karena gini teman-teman ya, mungkin teman-teman ngedengerin bisnis dari 2007 tuh kayak berasa ya kalimat sepintas. Tapi percayalah 90% bisnis menurut data itu tutup di tahun kelima. Oh I see. Right? Lo bisa bertahan 17 tahun itu kayak 0,00 sekian persen kali ya menurut gue ya. Dan itu yang gue pengen gali hari ini dari lo gitu. Pertama, keunikan tadi ya, tipe founder yang sisi kreatifnya iya, tapi juga kuat di finance. Ya karena finance juga salah satu hal yang bikin bisnis tuh banyak bubar. Tapi sebelum ke sana, menurut gue asik untuk ngulik projectnya si Rumah Dalam Mall dulu deh. Rumah Dalam Mall, oke. Ya boleh cerita gak versi singkatnya lo, itu awalnya dari mana konsepnya? Is it planned or not? Atau is it gimana gitu? Awalnya kita mau bikin O2O. Jadi setelah COVID itu kan sangat tinggi minat di online. COVID itu kan online boost tinggi banget gitu. Begitu COVID selesai itu offline yang waktu itu lagi rame. Waktu itu ya. Jadi banyak ada konser, ada offline lah. Orang kayak kangen berjumpa dengan keramaian gitu lah. Di tahun itu gue berpikir untuk membuat sebuah strategi yang ceritanya online tapi activity-nya harus offline gitu. Which is paling simple adalah kita buat pameran. Nah pertanyaannya sekarang, kalau kita bikin pameran arsitek interior, siapa yang mau datang? Yang datang hanya 2, orang yang bekerja di bidang itu atau orang yang butuh itu. Iya, ya kan? Betul. Kalau yang datang 2 itu kayaknya kurang seru deh. Di kepala gue sih begitu. Akhirnya kita kemas dengan lebih kreatif. Which is setelah satu tim gue mencetuskan ide, kita bikin rumah di mall aja mas katanya. Masuk akal tuh. Setelah dapat ide rumah dalam mall, lalu siapa sosoknya? Kita cari dong.
Nah waktu itu gue lagi kerjain Payakumbuh punya Arif Muhammad. I see. Kita lagi ngebangun Payakumbuh, sama gue lagi ngerjain kantor dia juga. Akhirnya kita ngobrol, mau gak Rif, lu jadi sosoknya gitu. Oke. Nah dari situlah baru kita menyusun campaign itulah. Karena udah lama ya, jadi kita buka aja. Everything on the content is planned. Jadi memang kita sebutnya viral marketing ya. Jadi memang dia distruktur gitu. Dibuat bagaimana caranya target kita memang harus viral. Kalau nggak viral justru kita anggap campaign ini tidak berhasil. Jadi karena ini di podcastnya bisnis kan, jadi maksudnya normal lah. Betul. Bahwa ini kita S3 marketing ini. Iya, jadi memang kita membuat sebuah plan gimana caranya supaya bisa viral. Sebenarnya begitu. Iya. Dan gue don't mind dibuat cerita seperti itu sebagai audiens ya. Dan karena seru kan ditontonnya juga. Dan seru ditontonnya, maksudnya ada isinya gitu. Kan lain sama orang viral tapi viral untuk sesuatu yang gak penting gitu menurut gue gitu kan. Ini lo menunjukkan kualitas lo dan kelihatan banget hasilnya bagus. Seru juga ceritanya, jadi education dapat, entertainmentnya dapat gitu. Right. Terus boleh cerita lagi gak? Apalagi rahasia lo bisa mengerjakan itu semua dalam 5 hari? Kita start itu sebenarnya kira-kira 4 bulan preparation ya. 4 bulan preparation. Jadi terus kalau dari sisi bisnis sih gini, ketika kita membuat rumah dalam mall, itu kan budget marketingnya membengkak bro. Dan good thingnya adalah itu kalau gak salah di akhir tahun. Tahun berapa itu ya? Tahun 2023. 2024 ya? 2024. Berarti 2023 akhir dicetuskan acara itu. Nah karena kita punya pencetusan acara itu, budget marketing 2024 kita bulk all in. Wow, ini kalau main poker taruh semua. Gitu. Gue pertaruhkan semua. Yes gitu. Wow. Jadi sebenarnya kan kita punya budget ads, budget endorse, budget kan adalah dalam budgeting gitu. Nah budget itu kita buang semua, kita taruh di satu titik acara ini gitu. Jadi mau nggak mau ini acara harus sukses gitu. Wow, 4 bulan. Dan 5 hari itu sebenarnya kan kita sewa di mall mahal bro. Kalau kelamaan kan mahal gitu. Lo mau bikin membengkak lagi. Iya, lo mau bikin 2 minggu pembangunan juga boleh, tapi iya. Budget kita yang nggak ada. Betul. Bikinnya 2 minggu, mau ditayanginnya pamernya berapa lama tuh? Waduh, nambah lagi kan. Akhirnya kita mau nggak mau kan pembangunan yang kita rapetin gitu. I see. Jadi ini kreativitas dalam limitasi ya. Yes gitu. Jadi bukan hura-hura semata. Boleh spill nggak kira-kira budget waktu itu berapa? Lumayan sih kalau ditanya budget, lumayan lah. Atau kalau nggak boleh sebut angka, berapa persen itu dari revenue kalian dalam setahun? Itu sih kalau revenue kita budgetkan tidak pernah lebih dari 5% sih. Lebih dari 5%. Nah, jadi sekitar 2-3% lah masuk ke sana. Gitu. Jadi sebenarnya itu kalkulasi yang udah dimasuk kepala accountingnya lo ya? Iya, itu udah masuk ke dalam struktur budgeting gitu. Impactnya jadi gimana? Setelah spending 5% dari budget all in? Nah, kita dapat itu kurang lebih 10.000 pengunjung di acara itu. Dengan 10.000-nya itu terinformasi, kan target kita itu di dalam pipeline tuh awareness aja, karena viral kan. Nah, kita dapat 10.000 pengunjung yang datang dengan conversion yang cukup baik, maksudnya ke klien cukup baik, dengan 500 juta engagement viewer. Jadi paling tidak Indonesia nonton semua lah. Iya sih, maksud gue kayak gini. Susahnya kita bikin pameran seperti itu kan kalau kita bikinnya let's say di awal tahun 2024 tadi ya. Yang datang ya kalau nggak arsitek lain, orang yang lagi butuh dan lagi butuh saat itu. Iya. Kalau dia nggak butuh saat itu, ya nggak kepikiran juga kan. Tapi dengan make it fun, make it entertaining, orang jadi udahlah gue pengen lihat dulu gitu kan. Paling nggak dia adalah di kepala dia nama Lightcam. Iya, itu sih target kita cuma sebatas itu. Berarti 10.000 ini adalah 10.000 orang yang jadi hot leads-nya kalian nih. Cold leads. Cold leads ya. Habis itu bisa di follow up. Iya, di follow up jadi hot leads. Wow. Dalam 5 hari plus weekend ya, plus untuk weekend, orang bisa nonton, itu dapat 10.000 leads 500 juta. 500 juta viewer. Yeah. Belum lagi kalau dihitung secara valuasi media, mungkin media yang meliput tuh udah nilainya bisa bermiliar-miliar kali. Dan itu nggak harus kita bayar. Nggak kita bayar, iya karena viral orang datang sendiri. Orang datang sendiri, beberapa KOL juga datang dengan senang hati karena
ikut seru lah, menurut gue Ikut ikut seru seru. dengan event itu. Apalagi si Arifnya pakai kutang nyapu-nyapu gitu. Terus dikontenin, dia lucu sih menurut gue. Emang dia all out banget sih kalau Iya. bikin campaign gini ya. Salut. Gue mau tepuk tangan dulu nih sama Lifetime Design dan Nah, Arif. sebenarnya bro, key pointnya adalah kalau kita ngelihat bisnis sebelah kayak fashion atau apa tuh, campaign besar tuh normal bro. Iya kan, arsitektur interior nih kayak nggak ada campaign besar yang Gimana-gimana virality, banget. yang gimana-gimana banget. Jadi kita pengen sebenarnya targetnya adalah menormalisasi arsitek interior untuk dipakai karena kita masih dalam fasenya masih di situ, belum kemana-mana nih. Jadi arsitek interior masih dianggap sebagai high end, masih dianggap orang tertentu doang yang bisa pakai gitu. Nah kita kasih lihat bahwa dengan menggunakan arsitek interior, ya rumah lo bisa tertata dengan lebih baik jauh gitu. Lihat aja sendiri gitu loh. Lo bisa feel, touch. Berapa banyak orang yang bisa masuk ke high end rumah dengan touch the marmer, touch kitchennya, bisa feel gimana lightingnya gitu. Sebagai orang yang beberapa kali renovasi rumah dan biasanya telat mulu, ini gimana caranya bisa 5 hari on time? Buat pengusaha itu kan kayak setiap hari itu biaya tuh gitu. Jadi di dalam konstruksi itu ada manusia namanya project planner. Nah, kadang dia dikesampingkan tuh karena nambah biaya tuh di revenue per head count. Ngapain sih di plan kan bikin gini doang gampang gitu kan. Banyak yang menyepelekan. Nah, project planner itu mengukur dengan rigid berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi pasang pintu 2 jam misalnya gitu. Pasang lampu 5 jam. Pasang dinding 3 jam atau 3 hari. Screeding lantai 7 hari gitu. Nah dia bikin itu, habis itu kita meeting kan bersama beberapa departemen yang bersangkutan. Lalu kita ukur apakah yang dia buat ini sesuai gitu. Nah ketika sudah sesuai, ya semua orang punya kitab suci yang sama. Jadi ketika lo datang, lo baca, gue tukang pasang lampu, waktu gue cuma 7 hari. Ya you have to be on time on that, KPI gitu. Nah kalau ini meleset, berarti semuanya meleset. Si A meleset sehari, ya yang di bawahnya pekerjaan selanjutnya akan meleset 1 hari. Nah itu numpuk tuh biasanya 2 hari, 3 hari, 5 hari gitu kan. Nah itu kita jagain setiap hari sebenarnya. Berarti setiap hari ada miss langsung dibenerin di hari itu juga. Jadi misalnya prosesnya minus 2% gitu, ada kalkulasi bro. Minus 2%, mungkin orang konstruksi paham lah ya apa yang gue omongin gitu. Ada minus 2%, nanti 2% ini mau dikejar gimana caranya gitu. Oh ini kita mau ngerjain ini pak, biar nanti 2% kita bisa catch up di minggu kesekian gitu. Itu ada meeting daily-nya lah. Kita melakukan itu serius banget gitu. Kita melakukan, karena orang bikin rumah itu kebanyakan kan tidak pakai jasa profesional banget gitu ya. Banyak orang yang pakai Pak si apa aja gue kenal nih, udah dia aja yang bangun gitu. Iya. Nah itulah yang membuat akhirnya konstruksi atau arsitek itu ya kesian bro. Mereka kayak ada tukang gigi sama dokter gigi gitu. Ngerti. Jangan pakai tukang gigi lalu nyalahin dokternya gitu. Ngerti. Jadi jangan generalisasi bahwa konstruksi itu berantakan ketika lo salah pilih lembaganya, atau lembaganya. Bisa jadi memang ya dia nggak punya skill yang cocok untuk pekerjaan itu. Iya. Gua mulai ngerti itu ketika gua ngalamin orang biasa akan menganggap semua tukang bisa mengerjakan semuanya. Nah itu dia. Ya kan, ketika gua mulai ngalamin, gua bilang sama tukang yang satu kan, Pak ini ngapain nganggur di sini? Kan bisa ngerjain yang ini dulu. Pak saya tugasnya memang cuman ini aja piping, ledeng, di luar itu bukan skill saya. Nanti kalau saya kerjain malah rusak. Oh gitu. Iya ada tenaga ahlinya satu-satu bro. Itu. Gitu. Sementara kan kita kalau panggil mas-mas yang di sebelah ya bisa semua. Bisa sih, bisa rusak juga tapi sering kali ya karena ya nggak sesuai sama skill yang mungkin. Tapi udah dia iya dulu, yang penting dapat kerjaan gitu. Nah, gue masuk sedikit ke bagian yang B2B. Kita pernah ngerjain satu area retail gitu ya, sekitar 600 square meter full detail itu dalam waktu 30 hari. Nah 30 hari itu kita berani janjiin bro, bisa gak 30 hari karena grace period kita 30 hari nih. Kita berani iya ketika setelah tadi meeting kita cek,
bisa gitu. Akhirnya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 30 hari secara on time gitu. Nah, salah satu culture yang kita jaga ke tim juga itu sebenarnya kita hanya menjanjikan sesuatu yang kita bisa tepati gitu. Nah, kita rigid bro, ngitung rigid. Kalau misalnya kita bilang nggak bisa ya nggak bisa. Misalnya gue bayar lebih nggak bisa ya nggak bisa gitu. Tetap aja lu mesti mengikuti proses yang kita hitung. Iya. Ngecor tembok keringnya 3 hari masih nunggu 3 Iya masih hari. nunggu 3 hari. Nggak bisa lu Iya. cepetin 2 hari nanti runtuh itu bro. Kok dia bisa lebih cepat? Nah itu menjelaskannya juga melelahkan. Ya udahlah terakhir. Ya udahlah gitu ya. Ya kalau ngerti mah ngerti gitu ya. Tapi gue suka yang tadi udah pakai si planner itu, menurut gue kehadiran itu perlu dijelaskan sih memang ya. Bahwa itu yang bikin lifetime design beda gitu. Iya, kita punya project planner tadi benar. I see. Gue suka nih kalau ngebahas B2B. Karena gini, banyak orang yang juga pengen masuk ke bisnis ya bro. Tapi B2B itu sebuah area yang agak sulit untuk orang masuk. Gitu. Lo sendiri kalau punya saran buat teman-teman, terserah lah ini mau bisnis B2B apapun, tapi intinya bisnis ke bisnis, ada jalur tersendiri nggak menurut lo yang ini kayak cara marketing terbaik yang selama ini gue lakukan? Kalau marketing sekarang sih kita belum melakukan hal-hal yang aneh-aneh sih. Jadi basically masih rumah si klien ternyata pengusaha, lalu dia happy, dia kasih ke bisnisnya gitu. Dia bikin kantor atau dia bikin F&B dia atau ada bikin retailnya dia gitu. Tapi mostly dari lifetime sih kebanyakan rumahnya kita kerjain, dia pengusaha, akhirnya dia kasih project kita di B2B dia gitu. Tapi awal-awal kita kesulitan bro, proses di B2C sama proses di B2B kan beda ternyata. Betul. Dia ada grace period lah, dia butuh waktu yang lebih cepat lah gitu. Akhirnya kita luncurkan satu brand, Hoire namanya. Dia kita sebutnya fast fit out. Jadi yang lebih agile lah, lebih satset lah gitu buat proses di B2B gitu. That's why yang waktu 30 hari itu kita masih pakai prosesnya B2C, masih pelan-pelan gitu sebenarnya, tapi masih achieve lah deadline-nya. Tapi sekarang kita akhirnya susun satu tim khusus yang ngurusin B2B aja, bikin kafe, hotel, kos-kosan, ada retail shop gitu kita bikin. Ada klinik juga kita bikin. Tadi kelihatannya sederhana ya teman-teman ya, waktu Fauzan bilang, iya gue ngedesain buat rumah pengusaha, terus dia suka, dia happy, dia lanjut ke bisnis. Itu kelihatannya sederhana men, tapi itu powerful banget. Karena buat orang yang mulai bisnis B2B, seringkali lupa, marketing terbaik adalah klien lu dibikin happy dulu. Itu dia kunciannya. Karena lu dapat satu klien aja, lu gak perlu banyak-banyak deh ya. Mungkin lu dapetin klien pertama, ya udah deh lu kontakin semua temen lu yang ada di contact list, WA, ajak ngobrol, ketemu. Dari 100 orang gak satu deh. Satu itu lu bikin sebagus mungkin. Udah tuh, satu itu jadi word of mouth ke banyak orang. Benar. Mungkin gak ke bisnis dia sendiri, bisa ke bisnis temennya, atau ke temen dia main padel, temen dia sepedaan, lu bisa ikut rame kan. Jadi gue setuju sih, kayak buat B2B itu word of mouth itu nomor 1. Sebenarnya kunciannya tuh di bisnis kenapa bisa long run kan, tadi lu bilang 5 tahun. Bisnis biasanya tutup ya. Tutup kan. Itu sebenarnya client retention bro. Kunciannya. Iya. Jika kamu melakukan sebuah bisnis, klien yang datang tidak datang lagi, there's something wrong with the business. Yes. Gitu. Jadi either the product, either the price, either the service, any kind of, lu mesti betulin gitu. Jadi yang mesti diukur adalah client retention rate-nya. Banyak orang jualannya sangat banyak karena viral TikTok apa di Instagram ceritanya. Tapi ternyata setelah kita cek datanya, orang yang beli kemarin gak beli lagi. Wah. Nah kalau orang yang kemarin beli gak beli lagi, bahaya sebenarnya. Itu sebenarnya udah alarmnya dunia inilah. Iya. Lampu kuning tuh udah tuh. Nah kita sangat jaga client retention bro. Tapi itu secara aktif di maintain gak sama tim lo? Atau kayak gue lu jaga hubungan, atau lo ya gue main padel sama klien gue gitu. Enggak sih, kita hubungannya lebih ke profesional sih sebenarnya, lebih hubungan ke klien lebih profesional, kita hormati dia sebagai klien. Jadi kita service kayak bank, kan gue sekolahnya Indonesia Banking School ya. Kita sebutnya si sales itu juga namanya RM bro, Relation Manager. Oke. Karena gue basicnya bankir.
Artinya kita berharap si klien butuh apapun dia kontak si si RM itu. Si RM itu yang akan berkoordinasi dengan banyaknya tadi tukang-tukang tim A, tim B, banyak cabang ya kan. Daripada si klien mesti kontak even vendor, even lu beli kulkas itu kita yang handling untuk urusin itu gitu. Bantu pilihkan juga maksudnya gitu. Bantu pilihkan sampai diterima, terpasang kita yang ngurusin gitu. Wow, satu RM ini bisa handle berapa? Satu Kalau RM di bank kan itu bisa puluhan. Iya, bisa puluhan sih. Simple, tapi gue mau rekap dulu sampai sini teman-teman ya. Kedengarannya simple. Karena kalau soal bisnis nggak direkap, obrolan berikutnya takutnya kalian terputus. Ini yang gue pelajari so far. Satu, lu nggak ada bisnis kalau lu nggak punya leads, right? Makanya di saat orang biasanya ngegas di akhir tahun mengejar sales, dia ngegas di awal tahun 2024 langsung gue habisin semua budget gue buat tahun ini, right? Dengan harapan ini udah mengcover semua leads gue buat setahun. Tapi bagus juga itu ya. Dilakukan dengan tepat guna, hasilnya bisa multiplier effect banget. Bahkan vendor-vendor yang ikutan sumbang marmalin segala pun ikut happy gitu. Happy banget. Jadi bukan cuma bikin lo nya happy, tim lo happy, Arifnya happy, tapi juga vendor-vendor yang kerja sama lo juga happy gitu. So menurut gue itu satu. Yang kedua adalah ketika kliennya udah datang, diperlakukan, diservis dengan baik, supaya ada word of mouth di situ, retention rate-nya bertambah gitu. Nah, salah satu caranya adalah lo investasi di project planner tadi ya. Project planner buat si B2B yang memastikan bahwa ini benar-benar bisa on time, dan kalaupun miss itu ada hitungan persentase yang lo catch up dalam hitungan hari atau minggu gitu ya. Karena buat orang bisnis molor 1-2 hari aja itu udah cost yang gede banget buat mereka gitu. Dan yang terakhir buat gue kunciannya lagi adalah gimana caranya lo ngejaga supaya si customer ini happy dengan punya RM gitu. Menurut gue gak banyak orang yang berbisnis dan membawa pendekatan dari industri lain ke industri yang baru. Tapi tadi lifetime design itu kan bukan cuman si arsitek ya. Tadi bukan cuma ngedesain, ada beberapa bisnis lain. Boleh diceritain gak bisnis lainnya atau wanna keep it for the next podcast? Yang boleh gue spill ya, ada Cante, dia fashion. Oke. Fashion, Cante. Ini pakaian jadi untuk perempuan. Oke. Yang sering jadi perdebatan adalah banyak orang tuh ketika udah mulai bisnis, satu jalan banget, tahun ketiga, keempat, kelima mulai gatel nih ngeliat, the next shiny object gitu. Wah, gue udah berhasil bisa deh gue bikin ini. Di tahun keberapa atau di fase mana lu ngerasa, ini saatnya gue bisa bikin sesuatu yang baru? Atau dari awal udah langsung split banyak bisnis? Enggak, gue dari awal memang hanya lifetime aja, hanya bisnis itu aja. Pertanyaannya cuman opportunity. Jadi bahasanya dengan bisnis model yang saat ini, dengan klien yang ada, kira-kira gue bisa tawarkan dia apa lagi gitu. Basicnya situ dulu. Jadi makanya lifetime tadinya interior, nambah ke arsitektur, nambah ke furniture, nambah ke dekorator gitu. Jadi prinsipnya di klien yang sama kita bisa ngapain lagi gitu. Nanti kalau itu udah hatam, baru geser ke bisnis lain gitu. Baru yang benar-benar kayak lompat industri gitu. Lompat industri juga sebenarnya kan lu bosen juga bro 15 tahun mengerjakan hal yang sama. Jadi setelah bosen dan 15 tahun ya, acuannya itu guys, jangan tiap 2 tahun ganti bisnis karena gak fly langsung cabut gitu ya. 15 tahun lu melakukan hal yang sama kan kita butuh penyegaran juga ya. Bener. Dan ada sebenarnya istri gue desainer. Fashion. Make sense. That's why lo desainernya, gue bisnisnya lah yang ngurusin. Oke. Gue ngerti sekarang. Tapi ini bagus banget untuk digali guys. Gimana caranya lo naikin, ini kembali ke retention rate tadi lagi kan. Bahwa lo dengan klien yang sama, lo bisa menawarkan produk atau jasa yang berbeda, tapi masih di dalam satu lingkup yang mirip gitu. Iya. Wow. Kalau orang bilang namanya customer lifetime value ya. Iya. Apakah karena itu namanya lifetime design? Gue pengen klien gue masuk jadi klien gue for a lifetime gitu ya. Sebenarnya kita suka ngomong kalau si klien, kenapa namanya lifetime? Karena warranty-nya lifetime. Gitu. Serius tapi itu? Pada prinsipnya iya dan tidak gitu. Jadi anytime you need us,
gue pasti datang. Iya, Gitu. minimal gue hadir dulu lah ya. Iya pasti gue datang. Whatever the problem, whatever the case, at least gue datang gitu untuk make sure ya apa yang kita bisa kerjain gitu. Jadi kalau jasa kita mostly free jasa. Jadi misalnya kayak ininya rusak lah sih kita betulin aja gitu. For the sake of the client happiness gitu. Ini untuk klien-klien yang udah ngebangun rumahnya sama mereka, sama lifetime Sama gitu ya. lifetime. Jadi Ada problem apa datang gitu ya. datang pasti datang dan kita betulin apalah. Jadi kalau malam-malam dapat telepon dan lampu saya mati. Itu ya. Kita datang karena ya kan klien butuh safety ya, butuh butuh rumah baru tuh kan kadang-kadang lu belum siap apa. Ini kok tiba-tiba airnya mati sih, kok tiba-tiba airnya keruh sih. Nah, kita hadir lah paling enggak kita ada untuk rapiin selalu for a lifetime. Wow. Itu sebuah komitmen yang luar biasa sih menurut gua. Makanya si klien, makanya si tim gua jangan bikin aneh-aneh karena kalau jelek lu lagi yang dicari kan for a lifetime gitu. Kan dicari terus akhirnya kan. Kalau rusak lagi gitu kan repot juga. Iya. Jadi kita pengen sekali bikin loh, kelar gitu. Bikin yang benar-benar layak, yang bagus, sesuai gitu ya. Bisnis jasa. Menurut gua nomor satu asetnya adalah manusia. Right. Arsiteknya, desainernya, kontraktornya, tukangnya segala macam gitu. Total sekarang tim berapa orang, bro? Di atas 200. Di atas 200. Ya. Wow. Pertanyaan gua mungkin 2 layer. Pertama gue mau kontekskan buat teman-teman yang di pengusaha awal-awal dulu. Boleh mengingat kembali 5 tahun pertama journey ya. Bagaimana caranya lo menentukan kapan lo harus hiring dan kapan lo ngerasa kayak oh nih gue di atas serat, iya cukup gitu. Jadi ada kuncian yang menurut gue penting ya untuk bisnis awal-awal. Orang bisnis awal-awal yang masih semua dikerjain sendiri gitu kan. Yes, nah itu yang pengen gue ambil. Iya, semua orang kan semua dikerjain sendiri gitu kan. Nah ketika lo semua dikerjain sendiri biasanya dia punya admin lah, at least lah. Dia biasanya punya admin yang bagian catet-catet gitu. Atau ada PA gitu ya. Nah menurut gue ketika lo hiring, yang pertama kali lo harus hire adalah PA. Menurut gua ya, lo PA atau seseorang yang lo dengan senang hati berteman dengannya. Gua nih gaya gua ya. Iya. Jadi gua cari gua cari orang yang gua tuh seneng aja kalau ngobrol sama dia atau gua seneng tukar pikiran sama dia gitu, as a friend gitu. Nah biasanya dia akan jadi nempel lah kayak tim hore kita kan, jalan kemana aja mereka ikut gitu. Nah nanti baru dia dikasih job description setelahnya gitu. Jadi ketika jadi biasanya you see I do, bahasa gue ada 4 prosesnya. You see I do, and then we do together, and then you do I see, and then you do you report. Gitu. Dia 4 level. Jadi pertama kan we do together aja, bareng aja kita kerjain kemana. Nanti baru abis itu biasanya dulu sih gue split klien akhirnya. Awalnya gue sama si A ketemu klien gue misalnya udah 10, gue udah chaos nih. Klien ke-11 mulai share ke dia. Klien ke-12 ke dia, klien ke-13 ke dia gitu. Tapi kan dia udah kerja bareng sama gue lama gitu, udah tahu lah gimana ngerjainnya. Nanti dia cari lagi bawahnya. Gue cari lagi teman baru lagi. Jadi kita split jalan lagi terus begitu. Wow. Starter pack-nya begitulah dulu gua awalnya. Menarik menurut gua karena dari pertama menjalankan bisnis lu udah mengaplikasi leadership yang baik menurut gua. Karena orang bilang kan metriknya leaders yang baik adalah menciptakan leaders berikutnya. Iya. Orang itu sekarang yang pertama kali mereplicate lo UCI do sekarang masih ada? Masih ada. Wow, berarti saya bilang ini kayak number 2-nya. Sekarang jadi C-level. Oh ya? Iya udah C-level. C-levelnya di apa? Di operation dia. Di operation, karena ya ngerti tetek bengek dari ujung sampai akhir dan bareng sama dari awal. Wow, itu lo dapat karena temen emang hiring atau gimana? Hiring.
Wow, kriterianya gimana waktu hiring orang kayak gini? Udah lu bisa menjeplak apa yang gue kerjain gitu. Ngobrol aja. Gue Oh iya? hiring tuh gue belum pernah kerja bro di perusahaan. Bener kan bikin bisnisnya waktu kuliah. Iya. Jadi gue nggak tahu gimana caranya interview. Oke. Gue nggak tahu cara interview. Jadi Oke. waktu gue panggil dia, gue ajak ngopi. Oke. Gue ajak ngopi, ngobrol. Ya gue anggap kayak temen aja, kayak kenalan aja gitu. Gimana gini, oke. Kayaknya oke deh, yaudah deh gas gitu. Oh, tapi gak satu doang kan? Lu ngobrol sama beberapa waktu itu? Sama dia doang sih kebetulan ya. Oh iya, berarti emang jodoh banget ya itu ya? Iya, karena gue gak ngerti sih, lebih tepatnya. Jadi gue juga hiringnya lewat Instagram, Bu. Oh iya? Bagus nih, coba deh WhatsApp gitu. Ternyata dia mau. Oke. Datang. Terus yang kedua, yang ketiga mulai hiring gue pakai apa tuh, Jobstreet atau apa tuh ya. Oke. Itu mulai lah ngobrol, Oke. interview. Tapi Oke. interview juga dasar gue ya ketika kita ngobrol nyambung aja. Kalau ngobrol nyambung gas, kalau ngobrol nggak nyambung nggak, gitu doang, sesimpel itu. Mau IPK-nya berapa kek, kuliah di mana kek, awal ya kita nggak pikirin ke sana. Tapi makin kesini baru yang nyambung ngobrol, tapi IPK bagus gitu. Technical skills-nya baru gitu ya. Technical skill-nya oke, tapi nyambung. Tetap dasarnya sampai hari ini gue masih interview loh. Oh iya? Iya, sampai hari ini gue masih interview. Jadi tetap dasarnya ngobrol nyambung dulu, kalau nggak asik nggak deh gitu. Mungkin waktu ngobrol itu juga secara nggak sengaja lu udah ngelihat kecocokan dari sisi values atau nilai kali ya. Iya gitu. Karena kan udah pasti ke connect tuh di situ. Kira-kira apa yang lu cari? 3 aja. Nyambung yang lu maksud itu dalam bentuk apa misalnya? Kita udah punya core value. Gue ambil contoh ya, open and honest. Open and honest tuh in communication. Jadi kita tuh kadang suka ngasih kode. Kalau ke orang nih, lu nggak pernah ngomong misalnya kopi ini agak pahit ya. Misalnya ya, kopi ini agak pahit. Lu ngasih kode, kayaknya kopi yang manis tuh lebih enak gitu. Lu mau ngomong ini pahit nggak enak gitu, tapi ngode. Muter. Nah kita bikin namanya open and honest. Jadi in communication, say it directly. Jangan kemana-mana, jangan kasih kode, jangan apalah. Gue orangnya direct banget gitu. Lu bilang nih kopi pahit, ganti gitu. Lebih enak daripada mau apa sih gitu. Iya. Terus salah paham, terus jadinya kerja 2 kali. Itu salah satu culture-nya. Terus be better every day. Be better every day itu gini. Ketika lu bekerja di Lifetime, lu salah itu gue encourage. Boleh salah. Tapi kalau 2 kali salah, something wrong. 3 kali salah, lu something wrong gitu. Jadi boleh salah sekali aja. Di semua proses boleh lu salah, gue kasih jatah lu salah gitu. Supaya apa? Supaya lu berani melakukan sesuatu, lu berani decide. Kadang-kadang dari salah itu baru orang belajar atau dia dapat inovasi. Iya. Kalau enggak kita mesti ngajarin terus, gak berani nyoba. Benar. Adapt to change. Gua ini dikenal di tim gua tukang berubah-ubah bro. Iya lagi sama. Standar kan? Standar. Apakah ini anak 86 begini semua? Tapi sebagai leaders menurut gue kita harus adapt to change. Karena tiap hari berubah bro. Karena tiap hari berubah. Tapi konteks dulu, biar gak dibilang orang pelin-pelan. Contoh, berubahnya dalam hal gimana? Kayak SOP. Oke. Jadi setiap problem kita akan kembalikan ke SOP. SOP yang tadinya A, B, C bisa A, C, B. Gitu kan, bisa berubah kan? Betul. Berdasarkan kasus di lapangan. Betul. Nah kasusnya kan tiap hari ada bro. Kita selalu berubah-ubah pasti SOP-nya sampai kasus itu hilang. Iya. Nah itulah gue dibilangnya pelin-pelan. Gue kasih lah adapt to change. Jadi kalau nggak berubah bukan di Lifetime lah. Bukan gitu. Lifetime. Gue setuju sama itu. To a point yang gue ngobrol sama temen gue satu, dia bilang, Rup, kayaknya kita perlu sama-sama mengubah. Namanya bukan SOP, karena SOP kan memberikan kesan standard operating procedure, kayak gak boleh berubah. Iya. Oke, kita ganti apa? Kita akhirnya sepakat namain COP, current operating procedure. Hari ini begitu. Jadi belum standar ya bro, masih boleh berubah. Dan ya memang kita harus berubah, beradaptasi kan, gitu. So ya itu. Berarti lu suka berubah-berubah juga ya? Suka berubah juga. Karena apalagi kalau lu di dunia yang se-fluid dunia sosmed ya, digital ya, konten media, wah gila. Mesti berubah. Kalau nggak berubah jadi aneh malah. Betul. Sekarang orang udah mulai pakai AI bikin konten, lu nggak mulai pakai, ketinggalan, right? Gitu. Sepakat sih. Ini gue belum bikin nih, harusnya kita bikin konten yang pelukan sama masa kecilnya gitu. Udah bikin belum? Harus bikin nanti.
Mungkin Mas Waljan pelukan sama waktu dia kecil gitu kan. Sebagai orang yang punya 300 tim dan retention rate yang begitu rendah, gue bisa bilang values ini jadi works banget ya. Iya, kuncian banget. Karena itu menjadi culture-nya company ini kan. Kan. Cuman kadang-kadang terlalu rendah juga nggak bagus katanya sih. Gitu ya? Iya dong. Nggak ada kebaruan ya? Iya, maksudnya kok lu nyaman sih, ada yang salah gak ya? Berarti kayak kurang di-push dong. Kurang di-push. Oke. KPI-nya siap-siap naik sementara lifetime design. Nah itu kan berproses tuh, bertahap untuk menemukan si values ini akhirnya dikodekan menjadi 6 itu. Berangkat mungkin udah tahun-tahun yang udah lewat fase growth lah. Ini udah mulai masa mature misalnya gitu kan. Ya. Sebuah bisnis mulai mature. Nah, apakah ada beda dari cara hiring? Apakah sempat juga akhirnya dalam bisnis lo pakai pihak ketiga untuk menjadi konsultan atau untuk menjadi mentor karena lo ngerasa lo stuck atau gimana dari growth ke maturity ini? Justru gue pakai konsultan tuh waktu fase growing gitu. Oh ya, fase growing ya. Kadang-kadang kita nih buat bisnismen yang baru nih, yang masih baru-baru itu tengil bro. Gue dulu tengil banget. Semua tengil sih, apalagi baru bikin bisnis pas masih kuliah umur 20-an berasa udah berhasil banget. Tengil pasti sih. Tengil kayak gue udah tahu dunia gitu. Nah ketemu coach itu kayak gue ditabok-tabok. Bro anjir itu gue bego banget ya. Oh itu ada makhluk begituan, baru tahu gue gitu. Jadi akhirnya humble gitu. Jadi kita gimana ajarin gue gitu. Iya. Nah dari situlah baru fase growing itu muncul. Baru kita bisa growing tuh setelah humble down. Udah lalu sadar aja lu bego. Masih banyak lo nggak tahu, lu belajar anjir gitu. Nah itu baru tuh growing tuh. Iya itu baru fase melayakkan diri untuk naik ya. Iya itu fasenya tuh. Nah ada orang-orang yang ngerasa pinter terus udah dikasih tahu tapi ngeyel aja. Ya itu yang susah. Jadi saran gue sih ke businessman, fokusnya jangan ngerasa pinter gitu. Justru lu semua hal tuh harus dianggap menarik. Bagus, menarik. Paling nggak ditelan gitu loh semua. Semua ilmu tuh ditelan aja. Either lo butuh nggak butuh, telan aja. Kalau nggak lo blocking, malah lo stagnan. Kita nggak pernah tahu waktu kita dengerin satu pesan tertentu itu kita butuh sampai kita ketemu momennya kan. Iya lagi yang dia ngomongin gitu kan. Iya. Aha moment itu kan penting kan. Aha moment, iya. Bisa aja lo ikut seminar 2 hari, dapetnya 1 cuil aja yang bisa merubah hidup lo gitu. Jadi kadang orang dengerin tuh udah mulai bete dulu, ini mah gue udah tahu. Nah itulah fase stagnan lo. Iya. Karena udah langsung ngeblok. Iya, karena langsung ngeblok. Ganti yang gue cerita sedikit ya. Ini mungkin bisa gali sesuatu juga nanti kalau gue bikin bisnis tuh mungkin ada 4-5 ya. Success rate-nya 50%. Jadi dari 5 yang gue bikin, 2-nya udah tutup. Oke. Gitu. Satu yang tutup duluan waktu itu jalan 2 tahun, kita bikin frozen smoothies. Iya, gue ngerasa waktu itu gue gagalnya karena terlalu pede memulai di saat infrastrukturnya belum ready. Operation. Iya, jadi sebelum pandemi nih gue bikin. Produksinya sampai jadi frozen smoothies itu udah bagus. Buah yang dibekukan orang nyampe tinggal masukin blender terus blend jadi tuh smoothies gitu ya. Resepnya juga udah enak, udah bagus, semua packaging blending bagus. Miss-nya adalah di delivery ke customer. Karena barang frozen ini kalau udah meleleh di jalan tuh gak enak banget kan. Lo bayangin potongan-potongan stroberi meleleh gitu ya. Terus pas udah nyampe jadi satu gondokan gitu. Gimana cara di blend ya bro gitu kan. Tapi akhirnya gue ketemu vendor. Ya yang akhirnya bisa deliver dengan baik. Masalah beres. Problemnya adalah kagak ada vendor lain yang bagus selain dia. Suatu hari dia tutup. 3 bulan kemudian bisnis gue tutup. Karena deliverynya. Nah itu menurut gue kayak pelajaran yang mahal. Sekarang 2025 kalau mau cari vendor yang delivery frozen banyak pilihannya. Ada 5 bagus-bagus semua. Bahkan sampai ada yang ditempel di motor. Di belakangnya tuh udah ada frozen boxnya gitu. Dan harganya sangat masuk akal sekali. Tapi gue kalau disuruh waktu dulu gak ada. Tapi kalau gue suruh bikin lagi kayak gue juga gak mau sih gitu. Kayak ngulang lagi gitu. Pembelajaran gue adalah 1 timing. 2 understanding value chain dari bisnis lo, dimana yang lo bisa gagal gitu. Nah selama lo ngejalanin bisnis, lo pernah gak ngerasa kayak ada momen gagalnya dan lo
belajar apa gitu dari situ. That's good. Jadi kan tadi lo bilang ada delivery proses yang ternyata membuat lo gagal gitu ya. Iya. Nah di Lifetime bro, kita itu hampir 80% dari semua proses in-house. Jadi kita tidak bergantung sama orang lain. Makanya orangnya 300. Makanya orangnya banyak. Gitu. Oke, terus. Kenapa? Karena kita belajar stoik bro. Iya. Fokus only on what you can Can control. Ya kan? Sehingga kalau fokus on what you can control, I want to control everything. Gimana caranya? Gue bikin timnya. Yang tadinya vendor, MEP, take over. Bikin gue sendiri MEP. MEP itu apa ya? Mechanical, electrical, lighting. Oke. Lighting. Sip. Terus misalnya sipil yang kayak gini-gini, plafon apa. Iya. Kita Take over. kita Bikin mulai sendiri. mulai hiring gitu. Jadi 80% dari proses Lifetime itu under our control. Sehingga kalau tadi lo kontraktor tadi kan mungkin di vendor-vendorin tuh bisa jadi. Gue gak tahu ya, bisa jadi di vendor-vendorin. Yang dia gak bisa kontrol juga si vendor tuh melakukan apa gitu. Nah karena dia vendorkan, time schedule vendornya mundur, lu juga mundur. Nah kalau kita, kenapa kok gue bisa 5 hari jadi? Yang kerja yang kemarin lu lihat itu ya semua tim kita gitu, bajunya Lifetime semua. Wow. Tukangnya tukang kita yang kita bayar harian. Dan tukang kita training center punya. Yang dalam kontrol kita gitu. Sehingga susah sih, tapi ya itu yang bikin lebih baik gitu. Susah tapi susah gitu. Gua kebayang susahnya. Maksudnya untuk lu bisa punya tim in-house 80% aja menurut gue udah powerful. Susah. Lu bikinin training center yang murah gitu. Maksud gue kan kayak kompetitor lu bisa numpang belajar di situ jadi jadi bisnis unit lagi nanti nih. Training center gitu susah kan. Tapi susah. Wow. Susah, makanya cepet tua gue kayaknya. Wow, enggak men. You don't look like someone who's born in 86. 96 masih masuk nih. Jadi tadi kalau prosesnya lo frozen lalu delivery yang bikin gagal, gua langsung bikin deliverynya gitu. Gue bikin tim untuk delivery. Betul. Sehingga bisnisnya jalan lagi. Oh ternyata ini dikasih ke vendor berantakan, share lagi, kita bikin lagi tim itu gitu. Nah sekarang yang terbaru adalah kita punya showroom bro. Si showroom itu jualan material building yang selama ini gue belanja nih. Material building, beli keramik keluar, beli apa kan keluar kan. Nah sekarang gue bikin showroom, material buildingnya in-house. Nah, jadi gue punya toko material gitu sekarang. Wow. Sehingga apa yang bisa kita kontrol kita tambahin lagi. Menarik. Bentar, berarti si toko material ini dampaknya ke bisnis lo adalah satu, lo punya kontrol sama stok. Ya nggak? Satu kontrol sama stok, sama harga ya, costing lebih efisien karena lo bisa buy in bulk gitu. Iya, sama on time delivery karena kontrolnya di kita. Bener. Kalau nggak beda vendor bisa beda SLA ya. Iya. 20% masih belum kontrol tadi apa? Biasanya tambahan yang sifatnya dekoratif. Jadi kayak ya emang nggak perlu gitu, misalnya kayak kusen, masa iya sih kusen kan ada beberapa jenis ya. Masa iya sih gue mesti bikin kusen gitu. Atau AC kan ada orang pakai Samsung, pakai Daikin, ada yang pakai apa. Jadi gue nggak main ke sana gitu. Yang memang belum bisa kita standardize ya. Dan unsur personalisasinya tinggi banget ya. Jadi nggak kita ikutan. Furniture kita udah in house. Ya mostly in house lah. AC aja belum. Nanti kita bikin pabrik AC kali ya. Lifetime AC. AC belum ya. Kalau ngeliat dari sini sih belum. Lantai gini udah, ginian udah gitu. Bentar, lantai itu maksudnya sampai ke ini? Importir, kita importir. import ya, jadi ada gitu. satu brand yang kalian pegang yang memang kualitasnya bagus. Iya, yang udah. I see. Yang kita bisa jamin lah dia, kita order dateng atau stoknya ada. Ya walaupun tidak semuanya, tapi itu adalah salah satu upaya lah bro. Jadi bukannya keren ya lu bisa bikin, enggak bro, itu upaya yang kita lakukan sehingga kita bisa mendeliver lebih baik gitu ke klien. Berarti nextnya adalah gue nangkep tadi dari obrolan, hiring orang yang tepat, yang bisa lo replicate, yang leadershipnya mirip kayak lo, valuesnya mirip kayak lo, sehingga values ini jadi satu culture yang ngejaga orang-orangnya solid gitu ya, retention rate rendah. Ngajar bro yang penting. Ngajar. Jadi betul. tim lo
perlu diajak, kayak kita dosennya aja. Definitely, iya itu gue ngerasa banget. Iya, lu ngajarin terus aja. Setiap hari Iya. masih, men. Sampai bener-bener dia copy pastenya kita gitu. Udah habis itu selesai kan, kayak SKS selesai, nah lu ajarin bawa lu sekarang gitu. Wow. Ya, dan proses itu berlanjut terus sampai akhirnya kalau tadi kan lu ngembangin klien ya. Kliennya lu nambahin retention dengan kasih service baru, di saat bersamaan bisnis lu makin perdalam service levelnya dengan ya udah apa yang bisa dalam kontrol lu kuasai juga ya. Jadi gue gak kaget sih kalau lo bisa bertahan 18 tahun karena selalu mikirin gimana caranya I can be better in this business. Yes, be better every day tadi kan. Iya. Culture-nya. Iya. Menurut gue yang sisi personal adalah lo mention soal mau bangun bisnis sama istri yang soal fashion. Gue gak ngelihat banyak orang tuh bisa bisnis bareng lo as a couple. Kenapa lo mau ngerjain ini bareng? Gue berharap sih sebenarnya ngajarin dia directly. Oke. Untuk lihat deh, this is how you manage the business gitu. Ini caranya tuh gini loh gitu. Daripada gue ngasih tahu nih waktu bisnis di sini kan gue ngasih tahu nih, harusnya kamu gini, harusnya kamu gitu. Tapi kan dia nggak tahu bagaimana melakukannya gitu kan. Yeah. Mungkin kan kita pakai bahasa apa yang dia nggak ngerti gitu. Nah di sini ini lihat nih, gini caranya gitu. Do together tadi ya. Iya. Jadi kalau mau ngintip mangga, nih caranya gini. Lu boleh kerjakan di sebelah sana gitu. Dan di sini dia desainer aja, nggak manage apapun. Di sini dia semuanya gitu. Harapannya sih dia bisa melihat bagaimana cara manage-nya gitu. Oke, jadi in a way ini lo lagi jadi dosen lagi nih. Iya. Tapi buat istri lo gitu ya. Menarik. Buat ngajarin. Menarik. Gitu. Ini ya, emang ada jiwa ngajar dari keluarga atau gimana nih? Nggak tahu, gue suka aja sih sebenarnya ngajar. Okay. Gitu. Gue suka ngajar. Jadi itu good point sih. Jadi tim gue karena banyak diajarin sehingga ya catch up gitu. Nggak tahu, suka aja gue ngajar gitu. Gue seneng melihat ketika orang dapat something gitu, kayak kemarin lo ngomong gini, gue bisa gini, gue seneng banget gitu. Oke. Happiness gue di ngajar sih sebenarnya. Cocok banget sama podcast kita. Boleh dong bikin episode kedua dan ketiga nanti ya. Kita teman-teman kalau lo ngerasa ada sesuatu lagi yang lo pengen gali lebih lanjut dari Fauzan, lo bisa tulis di komen nanti apa yang lo pengen belajar. Mungkin dia mau mampir lagi ke sini ya, Another Underdog Podcast. Tapi untuk tutupan mungkin gue pengen tanya ini sih ke Fauzan. Dari obrolan kita tadi semua, menurut lo sebagai pengusaha bebas nih ya, mau yang baru mulai atau yang mau lagi growing, menurut lo fase yang paling sulit apa dan pesan apa yang lo mau kasih ke mereka dalam 17 tahun lo ngerjain ini? Fase yang paling sulit itu percaya bahwa ada titik sukses lo. Fase yang paling sulit itu gini, lo lagi struggling, lo gak tahu ujungnya gimana kan. Nah kadang-kadang kan kita suka berhenti gitu, suka berhenti. Nah itu titik tersulit tuh. Jadi gue pernah ada di satu titik yang kayaknya gue kerja keras, belajar tiap hari, kerja keras, belum ada titik cerahnya bro. Hasilnya belum kelihatan gitu. Tapi I believe there's something happen besok gitu selalu tuh. Kayak besok kayak gue sukses deh. Besok deh. Itu terus tuh mesti lu mesti rapetin tuh. Kayaknya besok deh. Terus besok kan lu melakukan hal yang sama kan. Bukan hari ini. Kayaknya besok deh gitu. Itu mesti percaya sih gitu. Itu kunciannya sih percaya aja. Percaya bahwa bukan karena lu memantaskan diri untuk Tuhan kasih gitu. Wow. Lu memantaskan diri. Jadi lu kerja keras aja. Kali aja besok. Belum besok lagi gitu. Lu pantaskan dengan bekerja keras, belajar. Udah percaya aja at some point, jangan berhenti aja. Dan menurut gua wealthy itu dia short banget bro. Ada satu titik kayak lu tiba-tiba set gitu. In one night, in 1 month maybe gitu. Iya. Nah itu satu titik itu gak akan terjadi kalau ini lu gak jalanin gitu ya. Nah kalau lu berhenti di sini ini hilang. Lu berhenti di sini ini hilang gitu. Iya. Jadi lu mesti percaya ada itu tuh. Ada titik yang dia akan tiba-tiba melonjak gitu. Iya melonjaknya tuh. Dan itu gue udah confirm ke beberapa orang. Kan klien kita high end. Jadi gue suka tanya gitu. Iya. Ya biasanya ada jackpotnya di dunia tuh ada jackpot lah. Iya lagi. Nah jackpot itu dengan konsistensi
Nah kalau lu itu Stop di tengah. Iya, itu yang tersulit tuh, memastikan konsistensinya berjalan gitu. Wah ini menarik. Gue tuh baru ngebahas satu episode YouTube yang ngebahas tentang keberuntungan. Jadi ada orang yang bilang keberuntungan itu dibagi 3. Ada dumb luck. Keberuntungan yang emang bukan karena usaha lu aja gitu. Tiba-tiba untung gitu ya. Kalau dapat lotre, tanah lu mau dibeli sama pemerintah karena pembebasan lahan gitu ya. Dapat duit banyak, tiba-tiba durian runtuh. Tapi ada yang kedua tuh luck by motion namanya. Keberuntungan lu dapat karena lu memperbesar probabilitas lu ketemu sama keberuntungan itu dengan berusaha, berupaya yang tadi lu bilang tuh, yang nonstop usahain. Tapi di kalimat lo, ini gue coba untuk lihat ya. Gue menyebutnya keberuntungan, lo menyebutnya Tuhan yang kasih. Apakah ada pengalaman spiritual sehingga lo keluar dengan kalimat itu? Ya karena gue percaya rezeki itu di tangan Tuhan gitu. Kan rezeki di tangan Tuhan. Jadi kita pantas dikasih gitu. Apalagi lu kan bos kan. Kadang-kadang kan lu pilih tim lu kasih bonus kan, lu pilih-pilih kan pasti yang pantas lu kasih kan. Oke, menarik. Bukan yang paling gimana pasti yang paling pantas gitu. Whether pantas karena dumb luck tadi, kebetulan lu cakep aja ya gue kasih deh gitu. Kan gitu kan. Iya. Atau yang kedua luck by motion ya. Atau luck by motion kan gitu kan. Ini orang yang gue bisa ngeliat banget growth-nya berasa banget, bertumbuh banget. Iya benar juga ya. Berarti lu menggunakan perumpamaan bahwa kayak kita leaders juga ngelihat sama tim, Tuhan juga ngelihat kita gitu ya. Iya. Kalau kita udah mengusahakan banget dan do our best gitu ya. Masa gak kasih sih? Iya. Banyak orang yang ngejalanin bisnis tapi ya mungkin tidak mengakui ada faktor luck atau faktor keberadaan someone ya gitu ya. Orang yang jadi sumber rezeki gitu. Atau sebaliknya ekstrimnya, ada orang yang bilang wah rezeki itu di tangan Tuhan. Ya udah, gue berdoa aja. Nunggu Tuhan yang kasih tanpa mengupayakan atau mengusahakan gitu ya. Jadi dua-duanya harus jalan gitu menurut gue. Memantaskan diri. That's the word. Oke, kita sudah ketemu dengan judul YouTube ini. 5 cara Fauzan memantaskan diri. Thank you banget udah hadir ke sini dan mau sharing-sharing, mau cerita apa adanya. Semoga lu juga menikmati obrolannya. Sangat menikmati sih. Terima kasih. Cuman kalau ada salah kata dimaafin. Definitely. Atau kita sensor. Kita di Underdog Podcast percaya kalau konten yang baik saja nggak cukup, kita juga butuh orang-orang baik untuk menggaungkannya. Karena orang yang punya jiwa pengajar nih kayak Fauzan menurut gue harus diduplikasi lebih banyak. Cara menduplikasinya adalah gampang banget. Teman-teman bisa share ini ke orang yang lo ngerasa butuh. Mungkin ada yang lagi struggling, bisa ngedengerin ini dan bisa jadi manfaat buat dia. Sederhana, cuman 1 forwardan link tapi bisa ngubah hidup dia mungkin ya. Jadi lakukan itu, dan kalau lu mau say thank you waktu lu share link itu, please say thank you ke Lifetime Design di Instagram atau bisa juga ke Hoire. Hoire.space. Atau mau tag gue juga monggo banget @Felixandro. That's it and see you at the next podcast.